Halo semuanya, Alur 2 ada di sini dan ini alur cerita anime Yusha Memas. Anime ini bercerita tentang seorang pria bernama Leo Demon Heart. Dia merupakan pahlawan terkuat yang sudah berkali-kali menyelamatkan dunia dari serangan iblis. Pada suatu hari, Leo datang kembali ke kastil Raja Iblis. Jika sebelumnya dia datang untuk menghancurkannya, kali ini dia datang untuk menjadi bawahan Raja Iblis. Di hadapan Raja Iblis Echidna dan pasukannya, Leo mendaftar untuk bergabung bersama mereka. Dia mengetahui situasi mereka saat ini yang sedang kesulitan karena kekurangan orang yang handal. Namun, karena situasi mereka disebabkan oleh Leo sendiri, tentu saja Echidna tidak mau menerimanya. Meskipun Leo menawarkan berbagai hal yang menguntungkan, Echidna tetap menolaknya hingga mengusirnya dari istana. Alasan kenapa Leo ingin bergabung dengan mereka, padahal baru saja mengalahkannya, adalah karena Leo dianggap sebagai orang paling berbahaya. Sebagian besar orang percaya bahwa Leo akan menjadi ancaman baru berikutnya. Mereka memutuskan untuk mengusir Leo dari kerajaan, dan ada banyak orang yang berniat untuk membunuhnya. Sambil berpindah dari satu kota ke kota lain, Leo berpikir kenapa harus melindungi dunia seperti ini. Daripada mengorbankan hidup untuk menyelamatkan dunia, lebih baik dia menyerang orang-orang yang sudah mengkhianatinya. Sampai suatu hari, dia mendengar kabar kalau Raja Iblis Echidna sedang mengumpulkan bala bantuan. Leo pun berniat untuk bergabung dengan mereka dan mencari cara supaya bisa diterima. Prajurit iblis saat ini sedang kekurangan orang. Di peperangan sebelumnya, Leo lah yang telah membuat masalah yang mereka alami saat ini. Kebanyakan pasukan dikirim kembali ke dunia iblis sehingga tugas diserahkan kepada mereka yang masih tersisa. Hal ini membuat Sutina harus menyelesaikan banyak tugas. Dia sangat kesusahan dan tidak tahu harus memulainya dari mana. Leo pun melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah Sutina terlebih dahulu. Perlengkapan dan peralatan sihir dalam istana semuanya bergantung pada tungku sihir. Biasanya, Sutina saja yang bisa mengisi tungku tersebut. Leo berjanji akan membebaskannya dari pekerjaan merepotkan itu. Akan tetapi setelah kembali, Leo malah menghabiskan waktu untuk malas-malasan. Hal ini tentu saja membuat Sutina jengkel dan memarahinya. Sambil mengancamnya dengan tenaga sihir, Sutina mengatakan jika Leo itu terlalu malas dan tidak berguna bagi prajurit iblis. Tak lama setelah itu, ada seorang cewek yang mendatangi mereka. Tampaknya, dia sudah menjalankan tugas yang diberikan oleh Leo. Selama 30 menit terakhir, ternyata dia menyiapkan sebuah talisman untuk menyamakan frekuensi sihir. Dengan talisman itu, maka tidak hanya Sutina saja yang bisa menyuplai tungku sihir. Siapapun bisa melakukannya jika memilikinya. Dengan demikian, maka mereka bisa membagi tugas bersama orang lain. Sedangkan Sutina tidak perlu lagi mengisi tungku sihir dan bisa fokus untuk melakukan pekerjaan yang lain. Sesuai janji sebelumnya, Leo sudah membebaskan Sutina dari pekerjaannya. Dia juga berkata, pekerjaan itu tidak bisa dilakukan sendirian, apalagi dalam organisasi besar yang terdiri dari berbagai suku. Daripada membuat satu orang bekerja, lebih baik jika setiap orang dapat melakukan tugasnya. Dengan begitu, maka akan ada banyak hal yang dapat terselesaikan. Pulau-pulau yang terbentang di Laut Largo hampir belum pernah dijelajahi. Di sana terdapat berbagai fauna, jenis satwa baru, hingga tambang berharga dan sumber daya lainnya. Karena makanan dan persediaan di istana sudah habis, Leo ditugaskan pergi ke Laut Largo untuk mengawasi Lily dan menyelesaikan urusan logistik. Namun, keadaan di tempat itu lebih kacau dari yang mereka duga. Semua orang jadi kesusahan karena Lily hanya main-main dan mengabaikan pekerjaannya. Padahal, di pulau itu telah terpasang portal dan fasilitas untuk menyimpan persediaan. Selama bisa memanfaatkan tenaga kerja yang ada, tugas ini dapat terselesaikan dengan cepat. Leo tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka hanya menuruti Lily sebagai pemimpin mereka. Kalau begini terus, persediaan akan habis duluan, atau ras naga akan memutuskan hubungan mereka karena sudah ada banyak orang yang dirugikan.
Walau sifatnya masih kekanak-kanakan, bagaimanapun juga Lily termasuk sebagai 4 Raja Langit. Dia sudah dipercaya oleh Echidna serta pasukan iblis lainnya. Menurut Leo, anak itu sangat sulit untuk diatasi. Dia tidak bisa membicarakan masalah yang serius seperti bersama dengan Sutina. Meski begitu, Lily memiliki semangat yang cukup tinggi. Andai saja dia memakai semangat itu dalam bekerja, maka akan sangat menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, Leo merencanakan sesuatu supaya pemikirannya bisa sedikit lebih dewasa. Dia pura-pura terkena gigitan ular supaya Lily berusaha keras untuk menyembuhkannya. Leo menciptakan situasi di mana Lily tidak bisa melakukannya sendirian. Dia sudah menyiapkan berbagai rintangan supaya Lily menyerah dan mau bekerja sama dengan yang lain. Namun, rintangan itu tidak terlalu mempengaruhinya. Dalam wujud binatangnya, dia bisa melewati berbagai rintangan tanpa memerlukan pertolongan dari orang lain. Meski begitu, target Leo untuk membuatnya mengerti pentingnya kerjasama sudah tercapai. Keesokan harinya, Lily bisa bekerja lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Jauh di masa lalu, Leo pernah menyelamatkan satu kota dari serangan iblis. Sedangkan orang-orang yang melihatnya sama sekali tidak mendukungnya. Mereka hanya menatapinya dengan tatapan yang dipenuhi rasa takut. Setelah berhasil menyelesaikan urusan logistik, Echidna memerintahkan Onyx untuk melapor sekarang juga. Karena terjadi secara tiba-tiba, Leo pun panik dan beranggapan kalau identitasnya akan terbongkar. Untungnya, Echidna sangat menyambutnya dan tidak sedikit pun mencurigainya. Terlebih lagi, karena sudah dipengaruhi minuman keras, Echidna tidak mengenalinya meskipun sihir penyamaran Leo belum sempurna. Meski begitu, Leo harus segera meninggalkannya. Dengan sengaja, berkali-kali Leo menuangkan minuman di gelasnya saat minumannya sudah habis. Leo sengaja menuangkan banyak minuman supaya Echidna segera mabuk lalu mengakhiri pertemuan itu. Dalam pertemuan, Echidna mengucapkan terima kasih kepada Onyx. Walaupun Onyx baru bergabung, tapi dia telah banyak membantu dan meringankan pekerjaan mereka. Makanya, Echidna membuat acara minum itu untuk berterima kasih kepada Onyx. Selama orang itu berbakat, Echidna bilang akan selalu menerimanya dengan tangan terbuka. Kemudian ketika Onyx membicarakan pahlawan Leo, Echidna terlihat sangat marah dan bilang tidak akan pernah menerimanya. Echidna beranggapan jika dia dibiarkan bergabung, maka yang ada hanya akan menghancurkan dari dalam. Selain itu, kalau bukan karenanya, dia sudah mewujudkan tujuannya. Secara tidak sadar, Echidna mengatakan hal buruk tentang Leo tepat di depan orangnya. Sedangkan Leo hanya bisa terdiam dan tidak bisa membantah perkataannya. Walau begitu, Leo mendapatkan kesempatan untuk mengetahui tujuan Echidna yang sebenarnya. Alasan kenapa Echidna mendatangi dunia manusia adalah untuk mendapatkan harta kuno. Dia akan menggunakan alat itu untuk menyelamatkan dunia iblis dari peperangan. Hal ini membuat Leo berpikir kalau Echidna itu adalah sosok pemimpin yang baik. Meskipun dia menjadi penjajah, tapi semua itu dilakukan demi rakyatnya sendiri. Hal itu membuat Leo ingin membantunya dan mengungkapkan identitas aslinya. Namun, tiba-tiba saja Sutina dan Lily datang memotong pembicaraan mereka. Sutina mendatangi Echidna karena bawahannya yang bernama Melnes dan Edward mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas. Oleh karena itu, Leo dan Echidna segera berpencar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu saat Leo bertemu dengan Melnes, Melnes sedang tidak percaya diri dengan tugas yang diberikan. Melnes memiliki masalah dalam misi perekrutan. Dia ragu-ragu untuk melakukannya karena memiliki sifat pendiam dan tidak pandai berbicara. Leo pun memutuskan untuk mengajarkan Melnes supaya pandai berkomunikasi. Leo bilang teknik komunikasi itu tidaklah sulit. Hanya dengan jam terbang dan pengalaman yang cukup saja, kemampuan komunikasinya pasti akan meningkat. Kantin istana adalah tempat yang paling cocok untuk melakukannya, sehingga mereka memulainya dengan menjadi pelayan di kantin istana. Namun, mengajarkan mantan pembunuh untuk akrab dengan orang lain itu tidak terlalu berguna. Oleh karenanya, Leo
pun mengajarkannya dengan cara yang lain. Daripada pintar berbicara, lebih baik dia belajar mendengarkan orang lain. Kemudian, Melnes mendapatkan beberapa masalah saat mencobanya. Karena lawan bicaranya itu tidak sabaran, maka dia harus menggunakan sedikit kekerasan untuk mengatasinya. Walau begitu, Melnes sudah mengalami kemajuan, sehingga mereka dapat melanjutkan latihan sampai Melnes benar-benar siap dalam menjalankan tugas perekrutan. Ketika Melnes mempraktekkan pembelajarannya, Melnes menanyakan sesuatu yang tidak terduga. Dia menyadari kalau tujuannya untuk memusnahkan manusia itu adalah kebohongan. Tanpa bergabung dengan pasukan iblis pun, seharusnya Leo dapat melakukannya sendirian. Dalam kesempatan tersebut, Melnes juga menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Sebagai keturunan iblis dan manusia, sejak masih kecil, dia dibuang dan tidak diterima oleh semua orang. Entah kebetulan atau tidak, dia berhasil bertahan hidup sebagai seorang pembunuh. Maka dari itu, Melnes sangat menyambut kedatangan pasukan iblis. Diam-diam dia mendatangi Echidna untuk bergabung bersama mereka. Namun, yang terjadi malah tidak sesuai dengan harapannya. Berbeda dengan Raja Iblis sebelumnya, Echidna malah berbaur dengan manusia dan bahkan membantu mereka. Hingga pada akhirnya, Melnes dipilih menjadi bagian dari 4 Raja Langit. Dengan ini, dia dapat dengan mudah menguasai dunia manusia. Akan tetapi, muncul seseorang yang menghalangi semuanya. Dia adalah Leo yang masih berstatus sebagai pahlawan. Setelah berbagai hal terjadi, Leo malah dikhianati oleh semua orang. Makanya, Melnes bertanya kenapa Leo tidak serius untuk balas dendam. Kemudian, Leo pun menceritakan awal mula perjalanan hidupnya. Di masa lalu, peradaban manusia sangatlah maju. Mereka memiliki teknologi canggih dan dapat hidup dengan damai. Kemudian muncul sebuah portal yang terhubung dengan dunia iblis. Seketika, terjadi kekacauan di mana-mana. Karena manusia biasa tidak dapat melawannya, para ilmuwan dikumpulkan untuk menciptakan senjata khusus. Leo merupakan salah satu dari seri 12 Demon Heart. Dia adalah orang yang paling kuat karena abadi dan dapat berkembang tanpa batas. Hal ini menjadikan Leo sebagai manusia terkuat yang tidak bisa mati. Dia melewati berbagai generasi hanya untuk melindungi manusia dan menyelamatkan dunia. Makanya, dia tidak bisa melepaskan diri dari tugasnya melindungi dunia. Bahkan ketika semua orang mengkhianatinya seperti sekarang. Setelah berhasil mengatasi masalah Melnes, kini Leo harus mengatasi sebuah masalah yang dialami oleh Edward. Menurut keterangan anaknya, Edward menyalahkan diri sendiri karena telah lalai membuat bawahannya menjadi lemah. Padahal bawahannya itu adalah prajurit yang baru saja bergabung. Maka wajar saja jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan monster yang kuat. Karena sejak awal tubuhnya sudah kuat, Edward tidak memahami hal tersebut. Sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan jabatannya dan menyerahkan semuanya kepada orang lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Leo menggunakan peninggalan kuno yang disebut golem mesin. Benda itu bukanlah suatu benda yang dapat mereka hadapi. Terlebih lagi, karena sistem keamanannya sudah rusak, maka serangannya menjadi jauh lebih kuat. Oleh sebabnya, Edward tidak bisa mengalahkannya sendirian. Dia masih membutuhkan bantuan orang lain untuk mengalahkannya. Mengalahkan satu golem saja sudah membuat mereka kewalahan, tapi mesin itu malah memanggil bala bantuan yang masih terkubur di pertambangan. Leo pun terpaksa harus ikut turun tangan. Untungnya, Echidna dan yang lainnya sudah memprediksi hal tersebut, sehingga Leo bisa melanjutkan rencananya untuk membuat Edward tersadar. Karena tidak bisa mengalahkan golem sendirian, Leo mengatai Edward sebagai jenderal naga yang tidak berguna. Leo juga memarahinya agar Edward merasakan sendiri apa yang telah dirasakan oleh bawahannya. Dengan demikian, maka Edward bisa menyadari semua kesalahannya. Dia sudah mengerti kalau semua orang tidak punya pengalaman seperti dirinya. Oleh karena itu, Edward segera meminta maaf kepada bawahannya dan memutuskan untuk tetap menjalankan tugas menjadi pemimpin mereka.
Beberapa hari setelahnya, Echidna mengadakan perjamuan untuk memperingati diangkatnya Onyx menjadi kader. Sebelum mereka bertemu, Leo membaca kembali buku yang disukainya. Hal itu membuat dia teringat pengalaman bertempur ketika awal peperangan. Dalam ingatannya itu, dia bertemu dengan iblis lemah yang tidak menyerang manusia. Menurut pengakuannya, iblis itu mendatangi dunia manusia karena sudah muak dengan dunia iblis yang selalu terjadi peperangan. Setelah mendengar bahwa dunia manusia lebih nyaman, dia penasaran untuk mencoba masuk ke dalam portal. Iblis itu juga memberikan banyak informasi serta alasan kenapa Raja Iblis membuka portal. Awalnya, mereka tidak berniat untuk menjajah. Karena ulah iblis yang tidak punya akal, semuanya berubah menjadi peperangan. Dengan membicarakan banyak hal, ternyata membuat Leo bisa percaya kepadanya. Meskipun ekspresi dinginnya terlihat menakutkan, tapi Leo dapat tersenyum ketika iblis itu menanyakan namanya. Walau begitu, terkadang perkataannya tidak dimengerti oleh Leo. Iblis itu merasa kasihan karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Leo. Terutama ketika peperangan sudah berakhir, Leo akan ditinggalkan dan tidak lagi dibutuhkan. Dia akan diperlakukan dengan buruk, padahal telah mempertaruhkan hidup untuk menyelamatkan dunia. Iblis itu juga mengatakan apabila seseorang sudah kehilangan tujuan, hidupnya akan menderita. Apalagi untuk manusia yang hidup lama atau tidak bisa mati seperti Leo. Makanya, dia harus mengambil kesempatan untuk melupakan semua tugasnya dan mencari tujuan baru untuk menjalani hidup dengan bebas. Saat itu, mungkin saja Leo tidak mengerti semua perkataannya, tapi dia masih bisa mengingatnya sampai saat ini. Sesaat sebelum perjamuan dimulai, portal yang terhubung dengan istana iblis sudah menunjukkan tanda-tanda akan tertutup. Jika sudah tertutup, maka membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk membukanya lagi. Dalam keadaan itu, mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu membubarkan semua pasukan atau melakukan penyerangan untuk mewujudkan tujuannya. Menurut Echidna, pilihan kedua tidak dapat dilakukan. Selain karena pasukannya tidak cukup kuat, dia masih beranggapan bahwa Leo adalah ancaman. Makanya, dia memilih untuk menyerah dan kembali ke dunia iblis. Di saat itulah, Leo mulai menunjukkan identitas yang sebenarnya. Leo mengatakan harta kuno itu jumlahnya ada dua. Echidna cukup membawa satu dan membiarkan yang satunya lagi untuk manusia. Kemudian, ketika Echidna melihat ke arahnya, dia sangat kebingungan karena Leo yang ada di hadapannya. Tak lama setelah itu, Echidna langsung menyerang Leo dengan kekuatan sihir apinya. Dia terlihat sangat kesal karena selama ini Leo sudah membohonginya. Karena sudah banyak berkontribusi, mau tak mau Echidna harus menerima Leo. Semua bawahannya juga sudah merasa terbantu dengan kehadirannya Leo. Dikarenakan waktunya tidak terlalu banyak, Leo segera mengantar mereka pergi ke lokasi Sagestone berada. Dalam perjalanan, Leo dan Echidna membicarakan berbagai hal. Leo bilang, Sagestone itu bukanlah alat ajaib yang bisa mewujudkan semua keinginan. Setelah berhasil mendapatkannya, lebih baik berdamai dengan manusia dan mencari buku panduannya, karena tanpa adanya buku panduan, batu itu tidak dapat digunakan. Kemudian Echidna bertanya, kenapa Leo mengetahui banyak hal tentang zaman mesin, padahal itu merupakan zaman kuno di mana Raja Iblis pertama menyerang manusia. Leo menjawab, hanya kebetulan lahir di zaman tersebut. Sebagai salah satu dari seri Demon Heart, dia telah hidup selama ribuan tahun untuk melindungi dunia. Namun, karena Leo sudah tidak dibutuhkan, mungkin saja dia yang akan membuat kekacauan supaya orang-orang membutuhkannya lagi. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka tidak menemukan apa-apa. Leo bilang Sagestone berada di tangannya. Jika ingin mendapatkannya, mereka harus membunuhnya dan mengambil jantungnya. Sebagai mantan pahlawan yang pernah mengalahkan Echidna, dia mengatakan serius akan memusnahkan semua orang. Oleh karenanya, mulai sekarang dia keluar dari pasukan iblis. Echidna dan yang lainnya tidak punya pilihan lain. Jika mereka menolak, Leo mengancamnya akan segera membasmi semua orang dan menghancurkan semua informasi tentang Sagestone yang tersebar di seluruh dunia. Leo terlahir dan bisa hidup karena mengemban tugas untuk menyelamatkan dunia. Jika tidak bisa melindungi dunia, maka sama saja dia tidak memiliki tujuan hidup. Setelah mengatakan hal tersebut, Leo langsung menyerang Echidna serta semua bawahannya. Sambil melakukan serangan yang sangat kuat, dia bilang sudah tidak tahan dengan hidupnya yang hanya bisa melindungi manusia.
Meskipun Leo belum menunjukkan kekuatan aslinya, Echidna dan yang lainnya belum bisa menghentikannya. Setiap serangan yang diterima oleh Leo juga bukannya membuat dia terluka, tapi malah meningkatkan pertahanannya. Jika seperti ini terus, mereka takkan bisa bertahan. Satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Echidna adalah dengan menggunakan teknik rahasia yang diwariskan secara turun-temurun. Karena Raja Iblis selalu dikalahkan oleh pahlawan, mereka menciptakan sihir khusus untuk melawannya. Akan tetapi, sampai saat ini belum pernah ada yang mencobanya. Alasannya, karena perlu menghabiskan tenaga besar dan penerapan aslinya sangat rendah. Walau begitu, Echidna akan tetap mencobanya. Saat Echidna mempersiapkan sihir pamungkas, Shutina berusaha untuk bertahan dalam pertempuran. Walaupun sudah hampir dikalahkan, tapi usahanya itu sudah cukup untuk mengulur waktu. Kemudian saat Echidna selesai merapal, dia langsung menyerangnya menggunakan sihir pamungkas. Sihir rahasia yang digunakan oleh Echidna ternyata dapat mengunci seluruh kemampuan Leo. Dengan kemampuannya saat ini, Leo bisa saja menghindari serangannya, tapi dia malah berdiam diri seakan sengaja supaya terkena serangan tersebut. Di saat yang sama, Leo mengenang kembali masa lalunya. Sejak dilahirkan, dia mendapatkan sebuah amanat untuk melindungi manusia dari orang jahat. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Dia berhasil menyelamatkan dunia dan membuat semua orang bahagia. Namun, yang menantinya setelah itu adalah kedamaian yang sangat panjang dan hari-hari di mana pahlawan tidak lagi dibutuhkan. Dia hanya bisa menghentikan perselisihan biasa seperti peperangan antar negara. Hingga suatu ketika datang serangan dari dunia iblis. Di saat nyawa orang-orang sedang terancam, Leo malah merasa senang karena bisa bertempur lagi. Tanpa sadar, ribuan tahun telah berlalu dan secara alami tidak ada siapapun yang bisa menandinginya. Setelah menjalani hidup selama ribuan tahun, Leo berencana untuk mewariskan kekuatan serta kewajibannya kepada orang lain. Di saat Echidna menginvasi dunia manusia, Leo melihat Echidna melarang pasukannya sendiri untuk merusak atau membunuh orang yang tidak bersalah. Leo tidak mengira akan ada Raja Iblis seperti itu, sehingga dia pun mencari tahu tujuan yang sebenarnya. Menurut keterangan para iblis, Echidna itu berbeda dengan yang lainnya. Dia terpaksa menyerang dunia manusia untuk menyelamatkan dunia iblis. Terlebih lagi, dia selalu bersifat baik kepada bawahannya. Karena alasan itulah, Leo memutuskan untuk menjadikan Echidna sebagai lawan terakhirnya. Walaupun dia dikalahkan, Leo percaya mereka dapat menggantikannya dan menjadi jembatan antara manusia dan iblis. Kemudian, ketika serangan terkuat Echidna berhasil mengenainya, keempat Raja Langit mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyerangnya. Dengan ini, bisa dipastikan Leo mengalami kekalahan. Meskipun Leo sudah dikalahkan, tapi tidak lama lagi dia akan pulih seperti semula. Cara untuk membunuh Leo adalah dengan mengambil Sage Stone yang tertanam pada tubuhnya. Makanya, Leo segera menghentikan tenaga batu tersebut. Ketika Melnes akan mengambilnya, Lily segera menghentikannya. Dia juga memohon kepada yang lainnya untuk tidak membunuhnya. Echidna pun menanyakan pesan terakhirnya. Awalnya, Leo tidak memiliki pesan terakhir yang ingin disampaikan. Lalu beberapa saat setelahnya, dia minta maaf kepada semuanya karena sudah merepotkan. Setelah mendengar perkataannya itu, Echidna menamparnya dengan pelan. Dia juga menolak menerima Sage Stone yang ada pada tubuhnya Leo. Echidna memutuskan untuk menerima Leo secara resmi bergabung dengan pasukannya. Meskipun sedikit sulit untuk dibujuk, namun pada akhirnya dia mau menuruti semua saran dari Echidna dan yang lainnya. Leo sudah kehilangan kesempatan untuk mengakhiri hidupnya. Meskipun begitu, dia sudah terbebas dari perintah untuk melindungi manusia. Pada akhirnya, dia mengerti perkataan iblis yang dia temui di zaman kuno. Sekarang Leo sudah terbebas dan bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Karena sudah tidak dibutuhkan lagi oleh semua orang, dia mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebagai bawahan Echidna dan mencari arti hidup selain menjadi seorang pahlawan. Beberapa saat setelahnya, mereka menjalani hari-hari yang cukup damai. Leo tidak memiliki penyesalan dengan pilihan hidupnya. Lagi pula, Leo ingin membantu Echidna untuk mewujudkan harapannya. Agar Echidna tidak menjadi penjajah yang jahat dan dapat terus menjadi raja yang baik, Leo berjanji akan selalu membantunya dengan sepenuh tenaga. Namun, sebelum membahas permasalahan di kedua dunia, mereka perlu menyelesaikan permasalahan yang ada di depannya terlebih dahulu.